Welcome to Queen Mat Channel. Aku bukan penggoda episode 22. Henny dan Lauri sama-sama terkaget mendengar pengakuan dari Julia. Apa? Kamu kenal dengan pelacur ini? Tanya Lauri tak percaya. Iya, dia teman aku. Kenapa? Ada yang salah? Tanya Julia. Sedangkan Henny menggigit bibir bawahnya. Ia takut Julia akan mendapat masalah setelah ini. Dia hanya bisa berdoa di dalam hati. Semoga tidak ada masalah besar yang akan menimpa temannya itu. Kamu serius, Jul? Bagaimana bisa kamu berteman dengan seorang wanita murahan seperti dia ini? Lauri. Julia meraih tangan Lauri, menuntunnya untuk duduk dan lebih tenang. Duduklah dulu, kamu jangan emosi begitu. Aku memang berteman dengannya. Lalu, apa ada yang salah? Bukankah berteman boleh sama siapa saja? Sambungnya. Lauri menatap Julia dengan tatapan curiga. Kamu gak kayak di... Aku minta maaf, tapi aku hanya menjalankan tugasku saja. Jika ada yang beli, maka aku memberinya, karena aku penjualnya. Jika kamu ingin marah, marahlah pada kekasihmu. Kenapa dia membeli? Potong Henny. Lauri menatap Henny dengan tatapan tajam. Bacot, murahan ya murahan aja. Setelah mengucapkan itu, Lauri langsung pergi, bahkan tanpa berpamitan pada Julia. Jul, Henny langsung menatap Julia serius saat Lauri sudah berlalu pergi. Kenapa kamu malah bilang kita berteman? Kamu bisa kena masalah besar karena ini, sambung Henny. Julia tersenyum. Tidak apa, Hen. Aku lebih lega mengakuimu meskipun terkena masalah daripada berpura-pura tidak mengenalmu. Hanya kamu temanku satu-satunya, Hen, sahut Julia. Henny tersenyum haru lalu membuang nafasnya berat. Jika terjadi sesuatu padamu, bilang padaku ya. Dan apapun masalahmu, datanglah padaku. Aku selalu ada untukmu. Julia menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Jangan diungkapkan, Ed. Kamu harus tahu dulu apa dia memiliki perasaan yang sama atau tidak. Jangan menyatakannya lebih dulu. Bagaimana jika ternyata dia tidak memiliki perasaan? Ucap Dion. Regan memukul paha Dion yang baru saja berucap. Jangan dengerin ucapan Dion, Ed. Dia ini bego. Kalau kamu lambat, kamu akan menyesal di kemudian hari, ucap Regan. Ketiganya saat ini tengah bertemu di sebuah restoran atas permintaan Edward, karena lelaki itu tengah gusar akan pikiran dan perasaannya sendiri. Dia ingin meminta pendapat, tapi malah dibikin pusing oleh pendapat kedua temannya yang berbeda. Kalian malah semakin membuatku pusing, orang Edward, memijat keningnya yang serasa berdenyut. Udah, mending dengerin apa kataku. Aku selalu benar. Lebih baik kamu mencari tahu dulu perasaan Julia yang sebenarnya padamu. Kamu bilang dia terlihat cuek kan? Ucap Dion lagi. Edward mengangguk. Nah, itu dia. Kamu harus cari tahu dulu perasaannya, Ed. Gini, aku punya cara, seru Dion. Regan menatap penuh curiga ke arah Dion yang berseru. Jangan macam-macam kamu, Dion, ujar Regan. Hanya satu macam aja, Gen, sahut Dion malas, lalu lanjut menatap Edward dengan tatapan seriusnya. Aku tahu caranya bagaimana, Ed, ucap Dion pada Edward. Bagaimana? Tanya Edward. Dion mendekatkan kursinya ke arah Edward, lalu maju beberapa senti untuk berbisik. Apa? Kaget Edward saat mendengar bisikan dari Dion. Percaya padaku, itu pasti berhasil. Kalau dia cemburu, berarti dia ada perasaan sama kamu, ucap Dion meyakinkan. Regan hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Toh melarang juga sudah tidak akan bisa. Waktu pun berlalu, ponsel Julia berdering, pertanda ada telepon masuk. Dengan cepat, Julia mengangkatnya. Halo mas, ada apa? Tanyanya pada sang suami yang menelpon. Kamu di mana? Udah jemput abang? Tanya Edward di seberang telepon. Ini baru mau jemput, kenapa mas? Kamu suruh Mbak Lina aja yang jemput. Kamu tolong ke kantor antarin berkas mas yang ketinggalan di meja kerja, suruh Edward. Ya udah deh mas. Mas tunggu ya. Iya mas. Panggilan pun terputus. Gimana? Tanya Dion yang sedari tadi ada di ruangan Edward. Iya katanya dia OTW, jawab Ed. Bagus, katamu Aileen akan datang sebentar lagi kan? Iya, dia bilang mau kesini, ada yang mau dia omongin, sahut Edward. Tadi Aileen menelpon, dia berkata ingin bertemu karena ada yang mau dibicarakannya. Entah apa itu, Edward pun tak tahu. Bagus, kita lihat reaksi Julia gimana saat dia melihat Aileen di sini, ucap Dion.
Julia berjalan dengan anggun memasuki perusahaan sang suami. Tak jarang ia tersenyum jika ada yang menyapanya, karena ada beberapa karyawan yang tahu siapa dirinya. Hingga tiba di hadapan ruangan sang suami, dia langsung saja mengetuk 3 kali dan masuk. Namun saat masuk, ia dikejutkan akan keberadaan Aileen di sana. Tapi tidak hanya ada Aileen, melainkan ada Dion juga. "Maaf, apa aku mengganggu?" tanyanya. "Tidak, masuklah. Kamu bawa berkasnya kan?" tanya Edward. Julia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Sementara Aileen menggeram tertahan melihat kedatangan Julia yang dianggapnya sebagai pengganggu. Dia sebenarnya sudah kesal akan keberadaan Dion saat ia tiba tadi. Sekarang tambah kesal akan kedatangan Julia, yang artinya dia tidak memiliki waktu berdua saja dengan Edward. "Ini mas berkasnya," ucap Julia meletakkan berkas yang ia bawa dari rumah. "Iya, terima kasih." Julia menatap sekilas ke arah Aileen yang juga menatapnya tak suka. Julia berdiam sebentar. Perasaan kesal pun menyeruak hatinya. "Mas," panggilnya manja pada sang suami. Ada apa?" tanya Edward. "Habis ini kamu ada rapat?" Enggak ada, kenapa?" "Aku tetap di sini ya, aku mau nemenin kamu kerja," ucap Julia dengan suara manja. Hal itu tentu saja membuat Edward kaget. Pun Dion sama kagetnya dengan Edward. Sedangkan Aileen kesal setengah mati saat ini. Julia yang melihat wajah Aileen kesal tersenyum senang. Karena itu memang tujuannya bermanja-manja pada Edward. Meskipun sebenarnya dia sedikit malu pada Dion saat ini. Ed, aku pamit dulu lah. Nanti kita bicarakan lagi," ucap Dion bangkit dari duduknya. Baiklah. "Mari Jul, duluan," pamit Dion berlalu pergi. Hingga kini hanya menyisakan mereka bertiga saja di ruangan itu. Julia pun semakin tertantang untuk memanasi Aileen. "Sayang, gak ada acara kan setelah ini?" tanya Julia merengek manja. "Gak ada." "Ed, bukannya kita udah ada janji? Ada yang ingin aku bicarain sama kamu," sergah Aileen. "Oh begitu, kalau gitu aku ikut ya sayang. Aku bosan," rengek Julia lagi. Edward bingung akan sikap Julia yang tiba-tiba manja menggemaskan seperti ini. Meski begitu, dia sangat suka. Hatinya bahkan serasa bahagia sekali. Sedangkan Aileen kesal setengah mati pada Julia saat ini. "Iya, kamu ikut," ucap Edward menyetujui permintaan Julia. Mana bisa ia menolak. Aileen semakin kesal saja mendengarnya, sedangkan Julia tersenyum puas. "Ed, gak bisa gitu dong. Aku mau ngomong empat mata denganmu," ucap Aileen tak terima. "Istriku ikut atau tidak sama sekali," tegas Edward tak terbantah.